Oke, jadi hari ini total ada 10 kosakata yang akan kita bahas, 5 positif, 5 negatif. This can be used, ini bisa digunakan untuk IELTS speaking misalnya, atau ya conversation sehari-hari, atau mungkin buat status di social media untuk mendeskripsikan seseorang. Kita akan mulai dari 5 yang negatif dulu. Kita punya kepo. I think orang Indonesia rata-rata banyak yang suka pengen tahu, misalnya dia kenapa, kamu kenapa, kesannya banyak tanya, ya itu bahasa Inggrisnya nosy. Jadi dalam kalimat kita bisa pakai she is nosy. Oke, kalau misalnya dia tidak kepo, ya bisa tambahin not aja di situ, she is not nosy. Oke, kalian bisa pakai isn't juga boleh. She isn't nosy. Kalau you, ya you are nosy. He is nosy. They boleh, they are nosy. Oke, jadi penggunaan nosy itu sebagai adjektif, orangnya kepo. Lalu kita punya lebay atau suka melebih-lebihkan gitu kan. Ini ada 3 sebetulnya pilihannya. Kita punya exaggerated. Kita bisa pakai over the top. Kita juga bisa pakai melodramatic, boleh. Penggunaannya lumayan mirip dengan nosy. Kita bisa bilang it is a bit over the top. It-nya maksudnya itu, mungkin dia pakai bajunya terlalu berlebihan, lebay kan. It's a bit over the top. Atau kata, makna yang dia ucapkan. Misalnya kalimat yang dia ucapkan kan kita bisa bilang itu kan. So it is a bit over the top, atau it is a bit exaggerated. Kalau melodramatic ini biasanya lebih ke feeling, jadi kayak mudah sedih atau gimana, itu namanya melodramatic. Oke? Jadi kita bisa bilang it is a bit over the top atau it is a bit exaggerated. Kalau kalian mau bilang yang dia ucapin itu agak berlebihan atau yang diucapkan oleh dia, itu kan kita bisa pakai it. It's exaggerated. Don't forget the ed. And then we have the next one. So tahu ini lengkapnya biasanya, bukan lengkapnya, sorry, ada yang bilang sotoy juga ya kan, istilahnya kayak kesannya dia tahu segalanya. You can say know it all. Tapi penggunaannya agak sedikit berbeda dengan nosy dan exaggerated, karena know it all itu noun. Maksudnya adalah, kita langsung lihat contoh kalimatnya aja ya. Your ini dari kata you are, sama ya. So you're such a know it all. So tahu banget sih, that kind of thing. So you're such a know it all. Atau my friend is such a know it all. Kenapa my friend is? Karena my friend kan satu, antara he, she gitu kan. Atau nama orang satu gitu, he is such a know it all. Gak pakai such juga boleh. Jadi you're a know it all. Tapi biasanya pakai such, ini saking keselnya, sok tahu banget sih, that kind of thing. Oke, tapi biasanya kita akan pakai sebelumnya know it all. Kalau yang tadi nih, diperhatikan, nosy tidak ada nya sebelumnya. Exaggerated, over the top, gak ada nya. A bit ini artinya agak, kalaupun kita coret boleh. It is over the top, it is exaggerated, boleh. Oke, tapi kalau know it all harus ada nya di depan, because it's a noun. Lalu kita punya muka 2, ini yang baik di depan tapi di belakang ngomongin, adalah pasti beberapa. So you can say hypocrite. Hypocritical itu sifatnya. Jadi kalau hypocritical kalimatnya mirip sama yang nosy. Misalnya they are hypocritical. Oke, tapi kalau mau gunain seperti yang know it all, kayak mereka itu sebenarnya muka 2, boleh they are hypocrites. Tambah ini, hypocrites. Jadi boleh they are hypocritical, she is hypocritical, he is hypocritical, I am hypocritical, boleh. Oke? Atau you can say I am a hypocrite, they are hypocrites. Misalnya contoh singularnya, I am a hypocrite. Saya orangnya muka 2 misalnya. Oke? And then the next one, the last one, ini mulut tajam tuh maksudnya yang biasanya tidak ada filter. Jadi omongnya ya keluar aja, dia bilang jelek ya jelek gitu. Antara positif dan negatif. Orang menganggap ini kadang positif karena berarti jujur. Ada juga yang menganggap ini negatif karena tidak bisa menjaga perasaan orang lain. So it's your call, terserah kalian mau pakai ini sebagai konteks positif atau negatif. Tapi bahasa Inggrisnya
itu blunt. She's so blunt. Kenapa she? Ganti lagi deh. You are blunt. Jadi kayak kalau ngomong A ya keluar A gitu, nggak ada filternya pokoknya. Kalau misalnya tidak ya kita bisa bilang I am not blunt. Oke, jadi penggunaan is MR-nya tergantung dari I, you, they, we, he, she, it atau jumlah orang di depan. Oke, tapi kalau di belakang sama aja. You can say, I'll repeat again, nosy, exaggerated, know it all, hypocritical, and we have blunt. Jadi kita punya nosy, exaggerated, know it all, hypocritical, and blunt. Boleh coba dipakai, misalnya I-nya diganti ke orang tertentu yang memang bisa jadi contoh, itu bakal lebih mudah hafalnya. Misalnya teman itu tadi kan ya, misalnya Billy, let's say, Billy is blunt. Si Billy mah memang kalau ngomong gitu, langsung keluar aja mau A ya A, B ya B gitu kan. So you can use that one. Saran saya adalah, ya ini tadi pakai nama orang, lalu diganti untuk pakai bahasa Inggrisnya. Jadi kalian hafal, oh iya dia kepo, ya kan, dia lebay, dia sok tahu, dia muka dua, dia blunt. Semoga sih nggak ada teman kalian yang kayak gitu. Jadi mungkin siapa gitu, kita nggak tahu ya kan. Now we have 5 more that are positive. Jadi ada 5 yang positif yang kita bisa gunakan. Orangnya bisa diandalkan, itu kita bisa bilang reliable. Reliable. Oke, jadi penggunaannya mirip seperti nosy, tinggal tambahin my dad is reliable. Oke, boleh diganti misalnya dad kan satu orang laki-laki ya kan, kita tinggal ganti he is reliable. Mudah kan? Kalau misalnya tidak, tinggal tambahin not. He is not reliable, atau my dad is not reliable, atau pakai nama orang, Billy tadi ya. Billy is reliable, boleh. Now we have santai. Santainya di sini maksudnya nggak mudah marah. Misalnya janjian jam 3, terus kita kena macet, telat 15 menit, dan dia nggak marah, itu namanya easy going. Easy going. Nah, kita sambil bahas sama yang supple ya, karena kadang suka bingung antara easy going sama outgoing. Sama-sama ada going-nya, tapi yang easy going ini yang tidak mudah marah. Orangnya bener-bener santai aja gitu. Kalau kita bilangnya santuy boleh. That's what we call as easy going. Sedangkan kalau outgoing itu yang friendly, mudah berteman, supple, itu kita bisa pakai. Penggunaannya mirip seperti yang reliable. Jadi kita buat contoh di sini misalnya, my sister is easygoing. She rarely gets mad, for example. Jarang marah. You can say that. Atau my brother is outgoing. Oops, sorry, typo. Outgoing. Banyak temennya, ya kan, mudah berteman atau friendly, bisa digunakan juga antara outgoing atau friendly. So, easygoing itu yang tidak mudah marah, alright. Supple itu outgoing, yang baik istilahnya mudah berteman, mudah cari teman. Cerdas itu ada sangat banyak sebetulnya. Kita punya diligent, clever, intelligent, but one thing that I want to tell you here, kalau untuk yang hari ini kita pakai yang ini aja nih. Bright. Kalau di translate kalian buka terjemahan itu artinya bisa jadi terang. Memang bright itu kita bisa bilang terang. Maksudnya lampunya terang, the light is bright. Tapi bisa digunakan untuk orang yang memang brilliant atau cerdas. Jadi kalau kalian punya teman yang memang cerdasnya memang dari sananya gitu, walaupun gak rajin belajar tapi dikasih pertanyaan dia tahu jawabannya, kan ada yang kayak gitu biasanya. So you can say he's a bright student. A bright student. Atau just say like he's bright. Sama seperti kalau kita bilang he's clever, he's brilliant, he's a bright student, you can say that, okay? Jadi boleh pakai bright untuk orang yang cerdas, boleh pakai clever, boleh pakai intelligent, boleh pakai smart. Ini yang paling umum kan, he's so smart, you're so bright, okay? Boleh. Lalu kita punya asik-asik di sini, maksudnya kayak seru kalau diajak main, itu mudah banget bahasa Inggrisnya. Ada dua, antara good fun atau great fun. Kenapa nggak fun aja? Ya boleh, kalau mau bilang like it's fun, she's fun, you're fun, boleh. Tapi biasanya kalau untuk menunjukkan bahwa sumpah orangnya asik banget misalnya, you can say
She is a great fun. Okay, you're a great fun. Boleh. Alright. So, kalau misalnya masih bingung, dilihat lagi dari awal, pattern kalimatnya sama semua. Kalau tidak, ditambahin not aja. She's not, they are not, I am not. Kalau memang iya, ya you can say like he is or he is not. Kita nggak akan bahas past tense-nya dulu untuk sekarang. Yang penting kalian bisa gunakan 10 kosakata ini tadi. Mungkin dicatat supaya nggak lupa, biar nggak usah ngulang-ngulang videonya. And then, jangan lupa sama seperti yang negatif, untuk yang positif, coba cari satu orang yang bisa merepresentasikan sifat ini, jadi kalian bisa lebih mudah ngafalnya. Seperti yang ini misalnya, my dad is reliable, karena memang dia bisa diandalkan, ya kan. Terus misalnya yang easy going, my sister is easy going, dia memang gak mudah marah orangnya, kalau disuruh nunggu juga gak apa-apa, dan so on and so forth. Oke, termasuk supel, cerdas, dan asik. Silahkan cari sendiri kalimatnya supaya tidak lupa. Dan pelajaran hari ini sampai di sini, semoga membantu. I'll see you in the next video. Bye everyone.